Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bu Vika dalam pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru yaitu bab sistem koordinat Kartesius. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y menggunakan koordinat Kartesius. Lalu yang kedua yaitu menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B menggunakan koordinat Kartesius. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh penerapan sistem koordinat sederhana yaitu papan catur. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Jadi, arah mendatar atau horizontal itu dihuni oleh kotak A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sedangkan arah tegak atau vertikal dihuni oleh kotak bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Pada permainan catur ada 6 karakter yang berbeda. Yang pertama yaitu pion kita simbolkan sebagai P, lalu ada benteng kita simbolkan sebagai B, kuda kita simbolkan sebagai K, menteri kita simbolkan sebagai M, ratu kita simbolkan sebagai Q, dan raja kita simbolkan sebagai K. Masing-masing karakter mempunyai cara berjalan yang berbeda-beda. Cara menentukan letak suatu karakter dapat dilihat dari posisinya terhadap sumbu horizontal atau huruf dan sumbu vertikal atau angka. Untuk menyebutkan posisi akhir suatu karakter, maka dinyatakan terlebih dahulu posisi horizontalnya, kemudian diikuti dengan posisi vertikalnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan setelah ini. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang ada di layar. Jadi, gambar papan catur bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dengan cara menarik garis-garis yang sejajar dengan sumbu vertikal dan garis-garis yang sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, garis-garis tersebut akan berpotongan pada suatu titik. Nah, perpotongan tersebut merupakan posisi dari karakter catur. Nah, agar kalian bisa lebih paham, Ibu akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, kita akan mencari posisi atau letak dari P1. Namun sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa kolom A pada papan catur ini diwakili oleh garis A. Sedangkan kolom B ini diwakili oleh garis B. Begitupun seterusnya. Lalu, baris 1 ini diwakili oleh garis 1 yang ini. Lalu, baris 2 ini diwakili oleh garis 2 yang ini. Nah, apabila kalian sudah paham, kita akan lanjut ke contoh. Kita akan mencari posisi atau letak dari P1 atau pion 1. Langkah yang pertama, karena P1 ini terletak di A, maka kita akan tarik garis yang melalui A. Garis merah ini ya. Nah, garis ini sejajar dengan sumbu vertikal. Lalu selanjutnya, karena P1 terletak di angka 2, maka kita akan tarik garis yang melalui 2 dan sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, ternyata 2 garis yang kita tarik tadi itu berpotongan di suatu titik. Titik ini ya. Nah, cara menyatakan titik ini adalah dengan menentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, titik merah ini ternyata berjarak 2, 1, 2 terhadap sumbu horizontal dan berjarak A terhadap sumbu vertikal. Maka titik tersebut dapat dinyatakan dengan A, 2. Jadi, koordinat atau letak dari P1 adalah A, 2.
Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan berikan satu contoh lagi, yaitu mencari posisi atau letak dari key atau queen. Nah, seperti yang kalian ketahui, key ini terletak di kolom D. Maka sama, kita akan menarik garis yang melalui D dan sejajar dengan sumbu vertikal. Nah, garis biru itu ya. Lalu, karena key terletak di baris 1, maka kita juga akan menarik garis yang melalui angka 1 dan sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, ternyata dua garis biru ini berpotongan di suatu titik. Nah, titik biru ini ya. Nah, titik tersebut berjarak 1 dari sumbu horizontal dan berjarak D dari sumbu vertikal. Maka titik tersebut dapat dinyatakan dengan D,1. Jadi, kalian sekarang tahu bahwa koordinat dari key atau queen atau ratu adalah D,1. Nah, dengan mengulang cara yang sama, kalian akan mendapatkan semua koordinat atau posisi dari masing-masing karakter pada papan catur tersebut. Jadi ini yang bertitik merah ini adalah koordinat atau posisi dari masing-masing karakter papan catur tersebut. Nah, apabila kita tuliskan, maka menjadi posisi pion 1 adalah A,2, posisi kuda 1 adalah B,1, posisi ratu adalah D,1, posisi menteri 2 adalah F,1, posisi benteng 2 adalah H,1, dan posisi pion 2 adalah H,2. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham bagaimana cara menentukan posisi atau koordinat dari karakter pada papan catur. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sistem koordinat. Nah, apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah cara untuk menentukan suatu titik pada bidang koordinat. Selanjutnya, koordinat kartesius adalah koordinat yang terdiri dari absis atau sumbu X dan ordinat atau sumbu Y. Gambar dari sistem koordinat kartesius adalah sebagai berikut. Di dalam sistem koordinat ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama itu sumbu X atau absis adalah garis bilangan yang posisinya mendatar atau horizontal. Semakin ke kanan akan semakin besar dan nilainya positif. Sedangkan semakin ke kiri akan semakin kecil dan nilainya negatif. Nah, yang kedua adalah sumbu Y atau ordinat, merupakan garis bilangan yang posisinya tegak atau vertikal. Semakin ke atas, semakin besar dan nilainya adalah positif. Sedangkan semakin ke bawah akan semakin kecil dan nilainya negatif. Titik nol itu ini disebut sebagai pusat koordinat. Lalu suatu titik pada bidang koordinat dinyatakan dengan X, Y. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian kuadran pada sistem koordinat. Jadi, di sistem koordinat itu terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
daerah di atas sumbu X dan di kanan sumbu Y disebut dengan kuadran 1. Nah, pada daerah ini nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Daerah di atas sumbu X dan di kiri sumbu Y disebut sebagai kuadran 2. Pada daerah ini nilai X-nya negatif, sementara nilai Y-nya positif. Lalu, daerah di bawah sumbu X dan di kiri sumbu Y disebut sebagai kuadran 3. Nah, pada daerah ini nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Dan yang terakhir yaitu daerah di bawah sumbu X dan di kanan sumbu Y disebut sebagai kuadran 4. Pada daerah ini nilai X-nya positif sementara nilai Y-nya negatif. Sekarang kita akan memasuki tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi, titik-titik pada bidang koordinat kartesius ini memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang coba kalian amati posisi titik A, B, C, D, dan seterusnya pada gambar 2.2. Nah, dari gambar 2.2, kalian akan dapat menentukan posisi dari titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misal yang pertama yaitu titik A. Nah, titik A ini berjarak 3 satuan. 1, 2, 3 dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ternyata berjarak 6 satuan dari sumbu X. Lalu kita ambil titik C. Nah, titik C ini berjarak 1, 2, 3, 4 dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3 dari sumbu X. Lalu misal kita ambil lagi titik E. Nah, ternyata titik E berjarak 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga dari sumbu X. Lalu misal kita terakhir akan mengambil titik H. Nah, ternyata titik H ini berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan dari sumbu X. Nah, jadi posisi-posisi titik tersebut adalah sebagai berikut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah kalian dapat mengetahui jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka selanjutnya kita akan dapat menentukan koordinat dari titik-titik tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi, A itu, titik A, berjarak 6 satuan ke sumbu X dan berjarak 2 satuan ke sumbu Y. Maka, koordinat dari titik A ini dapat kita tuliskan dengan 2,6. Jadi, 2 ini didapat dari jarak titik A ke sumbu Y dan 6 didapat dari jarak titik A ke sumbu X. Begitu pula seterusnya. Jadi, B ini, koordinat dari titik B adalah 5,5. Koordinat dari titik C adalah negatif 4,3. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa nilainya bisa negatif? Nah, jadi titik C ini berada di kuadran 2. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di kuadran 2 itu nilai X-nya negatif, sedangkan nilai Y-nya positif. Nah, begitu pula dengan titik D. Titik D juga terletak di kuadran 2.
Lalu titik E yaitu negatif 3, negatif 3 karena berada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 itu nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Lalu titik G dan titik H terletak di kuadran 4 dengan koordinat masing-masing yaitu 5, negatif 4 dan 3, negatif 6. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, sebelum dimulai Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah berkemah? Nah, biasanya di tempat perkemahan itu, di pintu masuknya akan dipajang sebuah peta atau denah dari perkemahan tersebut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan denah perkemahan yang ada pada layar kalian. Setelah kalian amati denah perkemahan tersebut, sekarang Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menentukan posisi atau kedudukan perumahan terhadap pos utama? Lalu, bagaimana posisi atau kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Lalu, bagaimana kita menentukan posisi atau kedudukan kolam terhadap pos utama? Lalu, bagaimana posisi atau kedudukan perumahan terhadap pasar? Lalu, bagaimana posisi atau kedudukan tanah lapang terhadap pasar? Dan yang terakhir, bagaimana posisi atau kedudukan kolam terhadap pasar? Nah, coba kalian pikirkan sejenak bagaimana cara menentukan posisi atau kedudukan tempat-tempat tersebut. Nah, untuk menentukan posisi atau kedudukan dari masing-masing tempat tersebut itu dengan menghitung jaraknya. Jadi, untuk menentukan posisi atau kedudukan perumahan terhadap pos utama yaitu menghitung jarak dari pos utama ke perumahan. Jarak dari pos utama ke perumahan ternyata 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Maka posisi atau kedudukan perumahan terhadap pos utama adalah 6,5. Selanjutnya, apabila kita mau menentukan posisi perumahan terhadap pasar, itu juga sama. Kita akan mencari jarak dari pasar ke perumahan. Ternyata jarak dari pasar ke perumahan itu diperoleh 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka posisi atau kedudukan perumahan terhadap pasar adalah 2,2. Nah, untuk mencari kedudukan tanah lapang terhadap pos utama, kolam terhadap pos utama, tanah lapang terhadap pasar juga sama. Sedangkan apabila kedudukan kolam terhadap pasar itu kita peroleh negatif 7, negatif 6. Kira-kira kenapa bisa negatif? Nah, jadi karena kolam ini berjarak 7 satuan ke kiri dan 6 satuan ke bawah, maka nilainya negatif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika jaraknya ke arah kanan dan ke arah kiri, jika jaraknya ke arah kanan dan ke arah atas, maka nilainya positif. Sedangkan jika jaraknya ke arah kiri dan ke arah bawah, maka nilainya negatif. Jadi, pos utama yaitu ini bisa kita sebut sebagai titik asal dan pasar bisa kita sebut sebagai titik tertentu A, B. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini tentang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ibu harap kalian paham
materi ini. Apabila masih ada yang belum paham, coba kalian ulangi dari awal menonton video ini. Namun apabila kalian masih tetap tidak paham, kalian bisa japri ke WhatsApp Ibu. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan, agar kalian bisa lebih paham lagi. Nah, sampai berjumpa pekan depan. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.